Puji Tuhan, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dalam kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Tentu bagi saya dan juga bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kiranya saudara dalam hidup, baik hidup pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Saudara, sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, saya mau berdoa dan mari saudara-saudara kita sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kebaikan, kasih, karunia, anugerah Tuhan dalam kami. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Dan di kesempatan ini kami boleh kembali rindu untuk dilawat Tuhan lewat firman Tuhan. Kami memerlukan akan kebenaran firman-Mu dalam setiap kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan lewat kebenaran firman Tuhan, kami beroleh kekuatan baru untuk terus kami melayani dan mengiring akan Engkau. Sebab itu urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkannya. Biar Roh Kudus membukakan, menyingkapkan rahasia firman Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Bapa di sorga, dan kami akan dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau baca firman Tuhan yang menjadi renungan pada kesempatan ini dalam kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-12. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya ulangi baca, saudara. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini adalah bagian dari doa yang Yesus ajarkan. Ya, bagi setiap kita ketika kita mau berdoa. Dan saya percaya saudara-saudara, dalam setiap doa kita pun juga, kalimat ini selalu ada dalam kita. Ketika kita berkata, Tuhan ampunilah kami, ampunilah saya orang berdosa ini. Saudara, memang hal pengampunan itu ada dalam prinsip Alkitab. Ada dalam prinsip firman Tuhan. Ini konsep firman Tuhan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Untuk kita mengampuni satu dengan yang lain. Dasarnya apa? Dasarnya ya firman. Dasarnya apa? Dasarnya juga karena itu adalah teladan yang telah Yesus ajarkan kepada jemaat, kepada saudara dan saya. Sebagaimana Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang memberi pengampunan kepada kita yang berdosa, sehingga kita diampuni, ya, dan kita memperoleh keselamatan. Sekali lagi, karena konsep dalam firman Tuhan, hal mengampuni itu adalah bagian dari teladan yang Tuhan ajarkan. Nah, saudara-saudara, sehingga hal ini menjadi hal yang mendasar juga di dalam kehidupan kekristenan. Hal mengampuni juga menjadi hal yang sangat mendasar dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, kita menyadari dalam hari-hari hidup ini, kita tidak pernah luput dari segala kesalahan, segala kelemahan, kekurangan, saudara dan saya, saudara. Kita mengakui memang Kristus sudah memberi pengampunan. Tetapi dalam kenyataan, dalam hari-hari hidup terkadang kita juga masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Pelanggaran, dosa, menyakiti sesama. Maka itu sebabnya layak dalam firman Tuhan berkata untuk kita selalu berkata, Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, sebagai prinsip yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, saudara-saudara, dalam hal mengampuni, ya, tentu ini kalau dalam hal mengampuni, maka ini kaitannya dengan urusan hal-hal secara horizontal, hubungan dengan saudara kita dengan orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Nah, saya mau baca dalam tulisan firman Tuhan ketika Petrus bertanya dan ketika kita menjadi pribadi yang mengampuni. Dalam kitab Lukas pasalnya yang ke 15. Oh, maaf. Iya. Dikatakan begini. Oh, bukan pasal Lukas pasal 15. Matius pasalnya yang ke-18
ayat 21. Demikian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Ya. Ini sudah jelas, saudara-saudara sudah pernah baca, dengar, ini saudara-saudara. Tapi kembali mereview kita itu mengingatkan kembali. Firman berkata, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Pertanyaan dari Rasul Petrus kepada Yesus, tentu Rasul Petrus punya dasar, punya alasan, saudara-saudara. Apakah ada sekian banyak orang yang pulang pergi berbuat kesalahan terhadap dia dan kemudian dia merasa tersakiti, ya, lalu kemudian dia harus memberikan pengampunan kepada orang ini. Apakah dengan orang yang sama yang selalu berulang-ulang kali dia berbuat, dia lakukan, ya, sehingga saya harus berapa kali mengampuni orang ini terhadap kesalahan dan pelanggarannya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu, mungkinkah juga ada di antara saudara-saudara yang pernah mengalami hal yang sama dengan orang yang sama. Berkali-kali dia berbuat kesalahan dan pelanggaran, saudara-saudara. Lalu harus sampai berapa kali saya harus mengampuni dia? Seperti apa yang firman Tuhan katakan, sampai berapa kali aku harus mengampuni dia? Saudara-saudara, kalau orang dunia pengampunan dengan segala batasannya, sekali dia ampuni, dua kali dia ampuni, ketiga kali mungkin dia akan berkata ini sudah yang ketiga kali, atau ketiga kali masih, keempat kali maaf, sudah tertutup pengampunan bagimu. Itu bagi orang dunia, saudara-saudara, dengan pengampunan yang bersyarat. Tetapi Yesus tidak. Pengampunan yang Yesus kerjakan untuk kita tidak bersyarat, saudara-saudara. Melalui pengorbanan dirinya dan terhadap kita yang harusnya kita yang dibinasakan, tidak ada syaratnya. Saudara, ketika Petrus bertanya demikian, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Firman berkata, jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali, ya, sampai 7 kali, apakah sampai 7 kali? Saudara-saudara, saya tanya kepada saudara, sudah berapa? Bagi saudara berapa? Saudara, sudah berapa kali saudara beri pengampunan kepada orang? Ayat selanjutnya 22. Yesus berkata kepadanya, bukan. Nah, ini menjadi hal yang mendasar, saudara-saudara, perkataan dari Yesus. Bukan 7 kali, hai Petrus, engkau beri pengampunan terhadap orang yang bersalah kepadamu. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudara, hitung 70 kali 70. 70 kali 7 kali. Saudara hitung itu secara matematika ketemu berapa. Tetapi saya sampaikan di sini, dalam konsep ini bukan bicara soal jumlahnya, bukan soal angka secara matematika, berapa hasilnya. Tetapi angka 7 di sini bicara tentang kesempurnaan. Angka 7 adalah angka sempurna dalam konsep firman. Sekali lagi, bahwa pengampunan kita terhadap orang lain, saudara-saudara, bukan bicara soal berapa kali kita beri pengampunan, 1, 2, 3, 4. Tetapi firman berkata, dalam tulisan di sini, 70 kali 7 kali adalah bicara sebuah konsep. Angka dari 7 adalah bicara kesempurnaan, adalah menunjukkan bahwa pengampunan yang harus kita lepaskan adalah satu pengampunan yang benar-benar harus sempurna. Amin, saudara-saudara. Kesempurnaan dalam kita melepaskan pengampunan. Puji Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tidak hitung-hitungan, tetapi sebuah kesempurnaan melepaskan pengampunan. Saudara-saudari kasih Tuhan, yang kenyataan terkadang didapati orang ketika dia memberikan pengampunan enggak sempurna. Ya, dengan segala macam syarat ini dan itu. Bukan itu konsep yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kesempurnaan. Mungkinkah ada orang pernah membuat engkau kecewa, sakit hati? Ada orang pernah membuat sehingga engkau benar-benar merasa dalam situasi keadaan yang membuat engkau tidak berdaya, saudara-saudara. Lalu kemudian engkau memberi sebuah persyaratan kepada orang tersebut untuk engkau lepaskan pengampunan. Enggak ada dalam konsep firman. Alkitab mengajar, sekalipun musuhmu, engkau harus mengasihi dia dan melepaskan pengampunan terhadapnya. Saudara-saudara,
Tentu di sini bicara tentang melepaskan pengampunan dan kemudian melupakan. Itu adalah bicara kesempurnaan. Artinya tidak mengingat lagi akan segala pelanggaran kesalahannya. Itu adalah konsep kesempurnaan. Melupakan, melepaskan dan melupakan. Saudara, sesungguhnya ketika seseorang antara seorang A dan seorang B, ya, dia berseteru satu dengan yang lain, maka sesungguhnya antara si A dan si B terikat dari perseteruan itu, saudara, maaf. Iya. Dan perseteruan itu akan terikat sampai selama-lamanya selama tidak ada penyelesaian untuk melepaskan pengampunan. Ada orang berkata sampai mati saya tidak melepaskan pengampunan. Saudara-saudara, ini akan mengikat orang itu dan akan menyiksa orang itu, saudara. Karena selama hidup sebelum ada penyelesaian dan pelepasan pengampunan, dirinya akan terus terikat dengan orang itu dan orang itu akan terikat dengan diri kita, di mana kita terjadi sebuah perseteruan sehingga dia akan merasa terus terikat, kita juga akan merasa terus terikat. Saudara-saudara. Nah, bagaimana agar supaya kita tidak terikat dengan ikatan-ikatan sebagai sebuah jebakan iblis dalam kehidupan kita sehingga memperdaya kita? Firman Tuhan katakan, melepaskan pengampunan secara sempurna. Ia secara sempurna melepaskan pengampunan, memberi pengampunan, lalu kemudian melupakan. Firman Tuhan berkata, sampai 70 kali 7. Saudara-saudara, di ayatnya yang ke-23, sebab hal kerjaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Itu ayat selanjutnya menulis. Artinya ada hubungannya dengan keselamatan, hubungannya dengan sorga. Mengapa demikian? Sebab kalau kita mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga mengampuni engkau. Kalau kita tidak mengampuni, maka Bapamu juga tidak mengampuni engkau. Saudara-saudara, ini hal yang sangat prinsip sekali dalam kehidupan kekristenan. Iya, saudara-saudara bayangkan. Kalau kita mengampuni, Bapamu di sorga mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak mengampuni. Ini sangat jelas, saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam prinsip kehidupan orang percaya. Lalu kemudian satu ayat terakhir, saya mau baca dalam kitab Kolose, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dalam kitab Kolose, pasalnya, kitab Kolose, pasal 2 ayatnya yang ke-13, ditulis begini. Kolose 2 ayatnya ke-13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah dan telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia, sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang sesungguhnya kita yang harus mati, tetapi Dia mengampuni kita. Maka saya mau kembali dalam tulisan firman Tuhan dalam ayat awal tadi. Ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Kita menjadi orang yang egois kalau ketika kemudian kita tidak bisa melepaskan orang lain dari segala kesalahan pelanggaran. Karena Kristus sudah mengampuni, saya mengampuni saudara. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, baik dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua, hubungan anak-anak, sesama kita dan sebagainya. Milikilah apa yang menjadi konsep firman, mengampuni, supaya kita tidak terikat dengan ikatan perseteruan yang akan menyiksa kehidupan kita. Selama kita tidak melepaskan pengampunan, engkau akan terus tersiksa dengan ikatan perseteruan itu. Saudara-saudara, dan engkau tidak berdaya untuk hal itu. Tetapi minta kuasa Tuhan Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kita agar kita memiliki hati yang mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kiranya Roh Kudus meteraikan firman-Nya dalam hatimu, dalam hidupmu. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami naikkan pujian dan syukur kepadamu. Lewat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar bersama. Sebagaimana Engkau Kristus yang sudah mengampuni kami. Dan itu yang menjadi teladan Tuhan dalam kami. Kami pun juga harus memiliki hati yang mengampuni terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ajarkan kami untuk selalu dalam hari-hari hidup ini. Apapun kondisi keadaan yang kami alami. Untuk kami memiliki hati yang mengampuni secara sempurna, secara utuh terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, lawatlah umat-Mu, anak-anak-Mu semua kami. Dalam hidup mereka, apapun yang mereka sedang alami dalam hidup ini. Agar mereka tidak terjebak kepada jebakan-jebakan iblis yang memperdaya mereka. Yang membuat mereka terikat dengan segala tipuan-tipuan iblis. Kami percaya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu.
memberikan kami kemampuan untuk kami bisa keluar dari kondisi-kondisi yang demikian. Karena kami adalah umat pemenang di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa jemaat Tuhan, Tuhan lawat dan berkatilah mereka. Dan kehidupan mereka senantiasa terus mempermuliakan akan nama Tuhan. Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu dan hidup pribadi, kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Dengan segala berkat perjanjian Tuhan jadi bagian mereka. Kalau ada yang sakit sembuhkan, lebih berikan kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Haleluya.